sobat-sobat online, bersama saya Ilmaila Hamdah Zahra dengan NIM 2010112000018. Di sini kita akan membahas tentang pertemuan 5 di mata kuliah Ekonomi Syariah. Yuk, kita lanjut ke materinya. Nah, di sini di pertemuan 5 saya akan menjelaskan tentang teori konsumsi dan perilaku konsumen dalam ekonomi Islam dan perbedaan ekonomi kapitalis dan sosialis. Yang pertama yaitu teori konsumsi. Nah, konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan pada suatu benda berupa barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Konsumsi juga memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Nah, di sini juga ada konsep penting dalam konsumsi. Yang pertama, ada kebutuhan. Manusia adalah makhluk yang tersusun dari berbagai unsur, baik ruh, akal, badan, maupun hati. Unsur-unsur ini mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain. Misalnya, kebutuhan manusia untuk makan pada dasarnya bukanlah kebutuhan perut atau jasmani saja, namun selain akan memberikan pengaruh terhadap kuatnya jasmani, makan juga berdampak pada unsur tubuh yang lain, misalnya ruh, akal, dan hati. Yang kedua ada kegunaan atau kepuasan. Konsep manfaat ini juga tercetak bahkan menyatu dalam konsumsi itu sendiri. Para ekonom menyebutnya sebagai perasaan rela yang diterima oleh konsumen ketika mengkonsumsi suatu barang. Konsep masalah dalam perilaku konsumen Islami diartikan sebagai konsep pemetaan perilaku konsumen berdasarkan asas kebutuhan dan prioritas. Kandungan masalah terdiri atas manfaat dan berkah dalam hal perilaku konsumsi. Seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Contohnya, seperti penetapan riba pada bunga bank serta dikeluarkannya fatwa oleh para ulama tentang berbagi hasil, misalnya label halal dalam kemasan makanan, sertifikat halal, menetapkan jatuhnya talak 3 dengan sekali ucapan, penetapan kewajiban pajak, menyusun administrasi dan membuat penjara dan lainnya. Di sini juga ada prinsip-prinsip konsumsi. Yang pertama yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang oleh hukum. Yang kedua yaitu prinsip kebersihan. Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia. Yang ketiga yaitu prinsip kesederhanaan. Sikap berlebih-lebihan atau israf sangat dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Yang keempat yaitu prinsip kemurahan hati. Allah dengan kemurahan hatinya menyediakan makanan dan minuman untuk manusia. Terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 96. Maka sifat konsumsi manusia juga harus dilandasi dengan kemurahan hati. Yang kelima yaitu prinsip moralitas. Pada akhirnya, konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam sehingga tidak semata-mata memenuhi kebutuhan. Kaidah-kaidah konsumsi dalam Islam. Yang pertama yaitu kaidah syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi, di mana terdiri dari kaidah akidah, yaitu mengetahui hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan atau beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang mendapatkan beban khalifah dan amanah di bumi yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh penciptanya. Kaidah ilmiah.
yaitu seseorang ketika akan mengkonsumsi harus tahu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Kaidah amalia yaitu merupakan aplikasi dari kedua kaidah yang sebelumnya, maksudnya memperhatikan bentuk barang konsumsinya. Yang kedua ada kaidah kuantitas, yaitu tidak cukup bila barang yang dikonsumsi itu halal, tapi dalam sisi kuantitas atau jumlahnya harus juga dalam batas-batas syariah, yang dalam penentuan kuantitas ini memperhatikan beberapa faktor ekonomis seperti sederhana, kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan, penyimpanan, dan pengembangan. Yang ketiga ada kaidah memperhatikan prioritas konsumsi, yaitu di mana konsumen harus memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudaratan. Yang keempat ada kaidah sosial, yaitu mengetahui faktor-faktor sosial yang berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas konsumsi, yakni memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga terciptanya keharmonisan hidup dalam masyarakat. Yang kelima ada kaidah lingkungan, yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam yang ada di bumi dan keberlanjutannya atau hasil olahan dari sumber daya alam, serta tidak merusak lingkungan baik bersifat materi maupun non-materi. Yang keenam ada kaidah larangan, mengikuti dan meniru, yaitu tidak meniru atau mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak mencerminkan etika konsumsi Islami, seperti mengikuti dan meniru pola konsumsi masyarakat kafir dan larangan bersenang-senang atau hedonisme. Nah, berikutnya yaitu teori perilaku konsumen dalam ekonomi Islam. Perilaku konsumen muslim merupakan suatu aktivitas manusia yang berkaitan dengan aktivitas membeli dan menggunakan produk barang dan jasa dengan memperhatikan kaidah ajaran Islam dan berguna bagi kemaslahatan umat. Pembelanjaan yang dianjurkan dalam Islam adalah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan melakukan dengan cara rasional. Israf dilarang dalam Al-Quran. Tabzir berarti membelanjakan uang untuk sesuatu yang tidak dilarang menurut hukum Islam. Perilaku ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu dasar hukum perilaku konsumen. Hasan Syir'i menyatakan bahwa sumber hukum konsumsi yang tercantum dalam Al-Quran adalah makanlah dan minumlah, namun jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Yang kedua yaitu konsep maslahah dalam perilaku konsumen Islami. Menurut Imam Shatibi, maslahah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Ada elemen 5 dasar menurut beliau, yakni yang pertama kehidupan atau jiwa, yang kedua properti atau harta benda, yang ketiga keyakinan, yang keempat intelektual, dan yang kelima keluarga atau keturunan. Sifat-sifat maslahah. Yang pertama, maslahah bersifat subjektif, dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu maslahah atau bukan bagi dirinya. Yang kedua, maslahah orang per orang akan konsisten dengan maslahah orang banyak. Yang ketiga, konsep maslahah mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik itu produksi, konsumsi, maupun dalam pertukaran dan distribusi. Dalam membandingkan konsep kepuasan dengan pemenuhan kebutuhan, kita perlu membandingkan tingkat-tingkat tujuan hukum syara sebagai berikut. Yang pertama ada daruriyah, yaitu tujuan dari daruriyah merupakan tujuan yang harus ada dan mendasar bagi penciptaan kesejahteraan di dunia dan akhirat.
Yang kedua ada hajiyah. Syariah bertujuan memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesempitan. Dan yang ketiga adalah tahsiniyah, yaitu syariah menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman di dalamnya. Perbedaan perilaku konsumen muslim dengan perilaku konsumen konvensional. Konsumen muslim memiliki keunggulan bahwa mereka dalam memenuhi kebutuhan tidak sekedar memenuhi kebutuhan individual atau materi, tetapi juga memenuhi kebutuhan sosial atau spiritual. Konsumen muslim ketika mendapatkan penghasilan rutinnya, baik mingguan, bulanan, atau tahunan, tidak berpikir pendapatan yang sudah diraihnya itu harus dihabiskan untuk dirinya sendiri, tetapi karena kesadarannya bahwa ia hidup untuk mencari ridho Allah, sebagai pendapatannya dibelanjakan di jalan Allah atau fisabilillah. Dalam Islam, perilaku seorang konsumen muslim harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah. Konsep inilah yang tidak kita dapati dalam ilmu perilaku konsumen di konvensional. Selain itu, tidak kita dapati pada kajian perilaku konsumen dalam perspektif ilmu ekonomi konvensional adalah adanya saluran penyeimbangan dari saluran kebutuhan individual yang disebut dengan saluran konsumsi sosial, seperti menyalurkan sebagai hartanya dalam bentuk zakat, sedekah, dan infak. Selanjutnya yaitu tentang perbedaan ekonomi kapitalis dan sosialis. Kapitalis merupakan sistem ekonomi di mana perdagangan industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan ekonomi sosialis juga biasa dikenal dengan sebutan sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat, karena segala sesuatu diatur oleh negara dan dikomandoi oleh pusat. Kepemilikan bersama yang menjadi asas dalam sistem ekonomi sosialis terbentuk dari pemerintahan teknokratis, oligarki, totaliter, demokratis, atau bahkan sukarela. Perbedaan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis dalam tingkat intervensi pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis dicirikan oleh kepemilikan pribadi atas aset dan bisnis. Ekonomi kapitalis bergantung pada pasar bebas untuk menentukan harga, pendapatan, kekayaan, dan distribusi barang. Yang kedua, sistem ekonomi sosialis dicirikan oleh intervensi pemerintah yang lebih besar untuk mengalokasikan kembali sumber daya dengan cara yang lebih egaliter. Sobat online semuanya, demikian pembahasan di mata kuliah Ekonomi Syariah dengan materi teori konsumsi dan perilaku konsumen dalam ekonomi Islam dan perbedaan ekonomi kapitalis dan sosialis. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. See you next video.